Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Perkenalkan, nama saya Debbie Arianti sebagai supervisor. Saya Gustini Rahma sebagai coach. Saya Yolanda Marice sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan presence saya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat ya Bu, bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, sudah itu. Assalamualaikum Bu Ice. Waalaikumsalam Ibu Gustini. Apa kabar hari ini Bu? Baik Bu. Bolehkah saya duduk di sini Bu? Boleh, silakan Bu. Iya Ibu Ice, hari ini saya ingin mengajak Ibu mengobrol sedikit, mungkin agak lama ya Bu ya. Kira-kira Ibu keberatan tidak ya Bu ya? Justru itu Bu, sepertinya saya akan katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Bu. Oh baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Nah, itu yang saya harapkan Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu seperti tidak bersemangat ya. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu sebelumnya? Ya, terima kasih ya Ibu ya Gustini ya, memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin dapat solusi Bu dari masalah saya ini. Apa sih yang menjadi tujuan Ibu melalui obrolan kita hari ini? Saya ini masih sedikit bingung Bu ya, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus Bu dalam mengajar di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Coba ceritakan Bu kepada saya apa yang Ibu Ice rasakan saat ini. Baiklah, saya merasa mengajar murid-murid itu kurang memperhatikan saya Bu, membuat saya kurang bersemangat dalam mengajar. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat Bu? Saya merasa murid-murid saya itu tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Bu, hanya saya merasa setiap saya masuk ke kelas, murid itu lesu, kurang fokus, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak bersemangat belajar Bu. Oh baiklah, saya mengerti maksud Ibu Ice. Sekarang coba Ibu jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu Ice mengajar di kelas. Baik Bu, ya seperti biasa Bu, saya berdoa untuk melakukan absensi, terus menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran saya lakukan, kemudian saya menyampaikan materi, lalu murid menyimak dan mengerjakan penugasan. Nah, ketika mereka mengerjakan penugasan itulah mereka kurang bersungguh-sungguh dan kurang bersemangat, tidak
ada tanya jawab yang aktif, terus murid itu tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Terus lagi mereka itu tampak tidak memperhatikan saya. Ngobrol ya, Bu? Iya, apakah proses pembelajaran saya itu kurang baik atau bagaimana itu, Bu? Kalau menurut Ibu Ice sendiri, kira-kira salahnya di mana, Bu? Sepertinya murid-murid saya sudah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu selama ini Ibu sudah pernah melakukan apa ya untuk bisa membuat siswa itu, Ibu itu semangat dalam belajar? Saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran, Bu. Terus saya mengajak mereka diskusi kelompok, memberikan kuis, game, saya putarkan video, mengajak mereka keluar kelas, saya ajakkan ice breaking juga. Tapi mulai akhir-akhir ini setelah saya perhatikan kurang bersemangat juga, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari, Bu, atau ada di jam-jam tertentu saja? Tidak juga sih, Bu, ada momen-momen ketika malas, namun saat pelajaran matematika dan tematik seperti SPDP, kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya, Bu. Kalau boleh saya simpulkan ya, Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah menyenangkan ya, Bu, ya, bagi siswa dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Ibu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu, kan? Ya, betul sekali, Bu, memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya dalam keseluruhan pembelajaran, Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Berarti Ibu sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu mengajar itu apa saja? Terus ada lagi nggak kira-kira ya, Bu, menurut Ibu hal yang menyebabkan Ibu kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Itu saja. Gitu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu tadi? Ada tidak yang ingin Ibu Ice perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Begitu, Bu. Hebat sekali ya, Bu. Kira-kira apa sih prioritas utama Ibu Fitri dan Ibu Ice setelah ini? Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dalam diri saya. Dengan begitu semoga murid mendapat imbas dari semangat saya, itu saja, Bu. Oh iya benar, Bu, itu langkah yang tepat sekali. Terus ada hal lain nggak yang mungkin ingin Ibu Ice lakukan? Begini ya, Bu, ya, saya sempat melihat Ibu Dewi saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas, bagaimana sih dia bisa memperbaiki semangatnya dalam belajar. Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, Bu, namanya itu. Dimana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional ya, Bu. Terus apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional itu yang Ibu itu maksudkan? Baiklah, nanti akan saya berikan materi pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru. Kalau tidak, nanti saya share di grup WA apa itu pembelajaran sosial emosional maupun kompetensi sosial emosional, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya, Bu. Ya, Bu, nanti insya Allah saya ingatkan ya, Bu, ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Nanti saya coba akan mengajak Ibu Dewi untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama. Bagus itu, Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu ya, Bu, ya.
dan saya mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Ibu Debbie untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional tadi yang seperti Ibu Titin maksudkan tadi. Maksud saya begitu, Bu. Oh, bagus sekali itu, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Ibu Ica pasti bisa tetap semangat lebih anak didik kita. Semangat juga untuk Ibu Titin. Terima kasih atas diskusinya. Saya menjadi lega dan bersemangat lagi dalam mengajar karena ini sangat membantu. Solusinya juga sangat membantu dalam permasalahan saya ini, Bu. Oh, sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Ya sudah, kalau begitu saya akan kembali ke kelas ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Titin, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Ibu. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, terima kasih juga Bu Debbie karena sudah mau berbicara dengan saya. Kalau untuk menilai performa dalam kompetensi saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik kompetensi itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian, Bu? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan kegiatan mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya Bu ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini, Bu? Saya senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat Ibu tingkatkan sebenarnya Bu ya. Misalnya saat Ibu observasi tadi, saya perhatikan saat sebagai coaching Ibu masih bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif Bu ya, untuk menggali berpikir kritis dari coaching Ibu tadi, yang seharusnya sesuai dengan standar rujukan kita. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Iya Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu di area ini, Bu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Wah, langkah yang sangat baik itu Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi ya Bu ya. Dalam form supervisi akademik terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Ya, sama-sama Ibu. Semoga sukses untuk kedepannya Ibu ya. Iya. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.